Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan postingan milik Larissa Chow di mana tiba-tiba membongkar isi SMS yang dikirimkan Henny Rahman kepadanya. Hingga isi SMS yang diposting oleh Larissa itu pun sontak mengejutkan. Saling sindir hingga perseteruan mantan istri dan istri baru Alvin Faiz ini pun memanas. Lantas seperti apa Alvin dan juga Henny yang akhirnya mengunggah ungkapan isi hatinya lewat media sosial? Dan benarkah mengingat isi SMS Henny yang menghina fisik hingga merendahkan membuat Larissa hingga keluarganya tidak terima? Sejak bercerai dengan Alvin Faiz pada 16 Juni 2021 lalu, Larissa Chow kini memilih menepi dari ibu kota. Bersama Yusuf buah hatinya yang baru berusia 4 tahun, ia memilih untuk tinggal di Bandung, Jawa Barat. Bahkan semenjak bercerai dengan Alvin, Larissa pun memilih putus komunikasi dengan mantan suaminya itu hingga untuk komunikasi soal Yusuf buah hati tercintanya, Larissa mempercayakan kepada sang pengasuh. Belum lama ini Alvin menarik mobil yang digunakan oleh Yusuf hingga pada akhirnya justru muncul kabar jika Alvin terlihat membelikan mobil baru untuk ibu mertua dan anak tirinya. Lantas, seperti apa tanggapan Larissa akan hal ini? Dan seperti apa pula di tengah kisruhnya dengan Larissa Chow, Henny Rahman justru membongkar tentang rumah tangganya dulu dengan sang mantan suami Zikri Daulay, di mana penyebab perceraiannya adalah KDRT yang dilakukan oleh kakak Syakir Daulay ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa hari belakangan, kisruh antara mantan istri dan istri baru Alvin Faiz, Larissa Chow dan Henny Rahman tengah ramai menjadi buah bibir. Seolah tidak pernah memiliki hubungan baik sejak awal, kisruh ini pun menuai babak baru saat Larissa memposting cuplikan sebuah SMS yang dikirimkan untuknya dari istri baru Alvin yang isinya sungguh mengejutkan. Dalam SMS itu, Henny nampak tidak terima dirinya disebut cemburu. Dia lalu mengatakan dirinya lebih cantik dari Larissa. Henny juga mengaku keluarga Alvin lebih sering memuji dirinya dibandingkan dengan Larissa. Larissa pun menambahkan caption, "Iya, yang lebih cantik Henny Rahman. Aku bodoh amat. Serius deh. Gak apa-apa menghina fisik aku. Mau kamu lebih cantik, mau apa? Aku bodoh amat. Serius. Jangan SMS terus. Ngomong langsung aja sini." Seolah menyambut postingan Larissa, Henny pun tidak luput memposting sindiran di mana menuliskan sebuah kalimat dengan latar belakang hitam yang tertulis, "Selama ini aku diemin. Giliran layanin kepanasan sendiri. Ya udah, sok aku mau bikin drama apa lagi?" Saya nggak mau komen ya kalau soal kayak gini. Mungkin yang baik-baik ya, nggak usah sibuk cari penilaian di mata manusia, cukup sibuk cari penilaian di mata Allah aja. Semua orang punya khilafan, semua orang punya dosa, semua orang punya masa lalu, dan memang saya nggak terlalu ambil pusing. Iya nih lagi rame lagi kan, padahal udah sepi kan. Jadi banyak kok bisa jadi lagi nih permasalahan, jadi rame lagi gitu. Pasti kan setiap permasalahan itu ada sebab dan akibat, itu kan. Dan permasalahan awal itu kan dari tim rumah cuci ya, yang update di post di story bahwasannya dia menyatakan akun anaknya nggak ada Instagram gitu, dan ketika diklarifikasi ternyata di deaktif
dan ada beberapa foto yang diarsip. Akhirnya mungkin awalnya ditegur, dikasih tahu pelan-pelan, gak digubris. Mungkin akhirnya dengan cara di story digubris. Memang akhirnya langsung dihapus aja postingan itu kan. Terus dijelaskan. Terus tiba-tiba ada SMS yang gak enak. Itu posisi kita lagi kondangan tuh, lagi acara kemarin kan, SMS. Dan padahal SMS itu sebelumnya itu cuma soal ucapan duka dan pemberian kado dan tidak ada soal anak lah gitu. Kok jadi menyerang secara personal, ngerasa disenggol gitu kan, mungkin gak terima Larissa juga. Akhirnya dia mencoba untuk post, ya saya diem tapi kok disenggol tuh kan. Ya makanya saya coba, kemarin saya bilang adalah cukup Ben, nggak usah tanggepin, biar semua ini baik-baik aja, jangan sampai berkepanjangan, ya kan. Nggak capek apa ribut-ribut mulu. Makanya saya juga diem aja, nanggapinnya biasa aja dia. Mana ya kita ketawa-tawa gitu kan, ketawa lucu banget sih dia kayak gitu. Ini nggak yang beban itu gimana mikirin, enggak. Tapi cuma merasa bahwasanya dia tidak terima karena sudah ibarat kata apa sih itu, menghina ya bahasanya gitu kan. Kalau dari kalimatnya sih bisa dibilang masih ada rasa sakit hati dan tidak terima ya. Nah, apapun yang menjadi latar belakang rasa sakit hati itu, apakah karena dia melihat secepat itu juga mantan suaminya move on, atau mungkin melihat adanya kemesraan di media sosial. Tapi memang terlihat ada sakit hati dan rasa kecewa yang cukup besar. Dalam unggahannya, Larissa memang seolah tidak terima mengingat isi SMS Henny Rahman yang tertuju kepadanya. Bagaimana tidak, berawal dari akun milik Yusuf yang tiba-tiba menghilang, Henny justru mengirimkan SMS yang tidak mengenakan hati, di mana merendahkan hingga membanding-bandingkan soal fisik dan kecantikan. Aku hanya meminta dia untuk lebih bijak dan introspeksi diri. Tapi SMS jawabannya seperti yang aku posting. SMS-nya bahkan lebih panjang dan menghina fisik juga merendahkan aku. Melihat sang anak berseteru dengan Henny Rahman, Julitan Herisman, Ibunda Larissa Chow pun ikut memberikan komentar tentang hal tersebut lewat unggahan sang anak, hingga ia pun tidak segan menandai akun Instagram Henny. Langit tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya tinggi, sebab di atas langit masih ada langit. Tulis Ibunda Larissa. Sebenarnya awalnya biasanya tapi agak kesel sih dengan kata-katanya. Ya kita aja yang bukan dia aja yang merasa kesel kan gitu. Kok bisa sesama wanita seperti ini saling merendahkan, gitu kan? Belum nggak soal kecantikan ya kan. Kalau soal kecantikan, Miss Universe cantik. Kurang pantas sih sebenarnya kita merendahkan soal kecantikan sama wanita. Bisa lihat sendiri deh posisinya, dia tidak ada yang menghina atau apapun kan, bukan. Ya, saya juga sampai cerita di situ, saya baca historinya awalannya kan cuma mengungkapkan hal itu, tiba-tiba dibales lah dengan kata yang tidak mengenakan. Itu asli, itu bikin mood nggak asik dan nggak kesel juga gitu. Kok bisa sih SMS kayak gini, bukan. Padahal SMS bukan Larissa tapi sama Larissa yang lagi sama Larissa. Siapa sih yang terima dengan secara kata yang merendahkan atau menghina itu kan? Jadi ya kalau saya aja baca, aduh kok gini sih. Terus kita langsung telepon Alvin, terus ya Alvin minta maaf, gitu kan, minta maaf, tapi dari Henny-nya belum, gitu kan, karena maunya Larissa secara langsung. Kemarin sudah nelpon melalui saya, jadi saya lalu speaker minta maaf, tapi Larissa pengennya Henny yang minta maaf secara langsung. Iya, tapi belum. Body shaming itu adalah sebuah bullies, termasuknya sebuah kekerasan yang memang tidak bisa ditoleransi. Aksi Larissa membongkar SMS Henny memang sangat mengejutkan. Beragam reaksi pun akhirnya muncul. Beberapa waktu lalu, Alvin sempat menarik mobil yang digunakan oleh Yusuf. Dan kemarin justru muncul kabar jika Alvin terlihat membelikan mobil baru untuk mertua dan anak tirinya. Seperti apa tanggapan Larissa hingga hubungannya dengan sang mantan suami?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sejak bercerai dengan Alvin Faiz pada 16 Juni 2021, Larissa Chow kini memilih menepi dari ibu kota. Bersama Yusuf, buah hatinya yang baru berusia 4 tahun, ia memilih tinggal di Bandung, Jawa Barat. Tapi, itulah yang terjadi. Meski sudah menjauh dari kehidupan Alvin, seperti masih ada perseteruan yang terlihat sengit. Terutama terjadi dengan Henny Rahman, istri baru Alvin, yang saling melempar postingan. Lantas seperti apa sebenarnya hubungan antara Alvin dan mantan istrinya Larissa Chow? Benarkah Larissa memilih untuk menutup komunikasi dengan Alvin? Karena aku udah menutup akses untuk komunikasi dengan keluarga sana sama sekali, kecuali dengan orang-orang tertentu aja. Dan memang aku juga belum mau komunikasi dengan beliau. Jadi komunikasi memang ditutup dari aku pribadi. Pindah kota salah satu ini sih, langkah aku untuk move on. Tapi kalau Larissa ada trauma masih untuk menjalin hubungan kembali? Iya, ada. Jadi makanya sekarang lebih fokusnya ke diri sendiri dulu gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang baik ya dinilai-nilai aja. Mungkin kalau sekarang lebih banyak sendirian aja sih. Bahagia ya. Lebih bahagia. Berarti sekarang sudah hatinya sudah lebih tenang. Sudah lebih tenang, sudah lebih tenang. Kegiatannya ngurus bisnis karena kantornya jadi satu sama rumah, sama ngurus anak aja. Kalau komunikasi sih hanya sebatas untuk kebutuhan anak. Pemirsa Intens Investigasi, pasca bercerai dengan Alvin, Larissa memang membuat keputusan besar untuk pindah ke kota Bandung bersama dengan sang putra Yusuf. Ia pun nampak bahagia meski harus menjalani perannya sebagai seorang single parents. Di sisi lain, Henny Rahman juga memamerkan kebahagiaannya. Dalam postingannya, Henny menyebutkan tentang Alvin yang memberikan hadiah untuk anak tirinya dan sang ibu dengan menyertakan gambar mobil berpita di dalamnya. Ironisnya, beberapa waktu lalu, sikap Alvin justru sempat menuai cibiran dari warganet, mengingat mobil yang digunakan oleh Yusuf anak kandungnya sendiri justru ditarik dan diambilnya dari Bandung ke Jakarta. Lantas seperti apa tanggapan Larissa Chow? Anak tiri dibeliin mobil, Ci. Gak mama. Kita tuh baru pas kan dikejar wartawan nih. Masuk klip dong, ada anak media. Ci minta tanggapan ini dong soal Alvin memberikan mobil ke mertuanya dan anaknya. Kaget kita gitu kan, karena baru tahu kan. Pas lihat Henny ngepost gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Ya karena kan pasti mikir biar aja nanti publik yang menilai. Ini kan kendaraan ini fungsinya buat anak ya, bukan buat kakak Larissa juga gitu. Enggak kaget, biasa aja, udah nggak apa-apa. Dijelaskan. Iya. Waktu itu kan Larissa minta Alvin ketemu Yusuf, kamu tengoklah anak kamu udah 2 minggu nih nyebut-nyebut nama kamu, pengen ketemu, datanglah temui. Nah terus mereka datang ke Bandung, Amer, Sira, Alvin, Henny, Larissa, terus pengasuh, Yusuf. Saya juga minta 2-3 orang teman saya untuk temani Larissa. Karena Larissa mungkin takut, tapi temani, kawal dia ketemu. Ya udah ketemu main, terus Yusuf diajak pulang. Ini mobil mau diambil, ya kasih, silahkan. Larissa nggak masalah. Mungkin Bang Alvin ada keperluan ya, jadi diambil. Tapi insya Allah itu bukan berarti kebutuhan Yusuf itu tidak terpenuhi. Mobil itu mobil kesayangan Yusuf Arifin, statusnya dipinjamkan. Jadi waktu itu nenek manggil saya, neneknya Alvin.
marah, itu mobil kesayangannya anak saya, jangan kasih orang, kasih yang lain aja. Pokoknya kasih mobil untuk Yusuf, tapi jangan yang itu, gitu ya. Sesuai dengan pesan nenek, saya rasa harusnya dikasih mobil ya, gitu. Tapi yang saya dengar enggak sih. Kalau lihat di story memang disetir Alvin ya, gitu. Berarti ada di Alvin. Iya. Kalau dipinjamkan kan pasti dikembalikan. Dan seperti apa pula di tengah kisruhnya dengan Larissa Chow, Henny Rahman justru membongkar tentang rumah tangganya dulu dengan sang mantan suami Zikri Daulay, di mana penyebab perceraiannya adalah KDRT yang dilakukan oleh kakak Syakir Daulay itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Seolah beruntun sambung menyambung, di tengah kisruhnya dengan mantan istri suaminya, Henny justru terlihat memposting unggahan lain tentang masalah rumah tangganya dulu dengan sang mantan suami Zikri Daulay. Sungguh mengejutkan, Henny Rahman justru membongkar apa penyebab dirinya bercerai dengan Zikri, di mana salah satunya adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Zikri kepadanya. Tak berhenti di situ saja, dalam unggahan Henny yang memperlihatkan foto Zikri yang terpampang jelas, Henny pun menuliskan soal playing victim yang dilakukan Zikri hingga pengakuan soal dirinya yang telah ditalak mantan suaminya itu di saat dirinya tengah hamil. Orang-orang playing victim. Duh, gemes. Pengen bilang ke orang-orang, kamu KDRT. Mukulin aku dari aku hamil, sampai tiba-tiba talak aku nggak jelas. Tulis Henny. Dibilang isu KDRT gimana Kak mungkin menanggapinya? Kak, boleh Kak? Kak. Nah ini juga nih lagi rame nih Zikri kan, ada screenshotan itu kan. Itu mah postingan udah lama. Itu sempat naik di media. Kalau betul tidak saya kurang tahu. Mungkin ini haknya Zikri untuk berbicara. Masa kalau screenshot itu saya tahu gitu, karena itu muncul ketika hari Henny sama Alvin menikah. Setelah itu kecewa wajar, tapi membenci itu sifatnya setan. Jadi sekecewa apapun kita, semoga ya hati kita tetap bersih lah. Kalau gue sih tetap ya, kalau gue sih di tengah kan ya, gue tetap silaturahim. Kadang Alvin, Kak Henny juga ketemu di majelis, kadang juga Bang Zikri ya pasti ketemu di rumah gitu ya kan. Kalau mereka berdua sih nggak tahu, tapi kalau video call anak sih masih kayaknya, sama-sama masih video call anak. Masih kadang gue lihat juga video call anak. Kita juga sering lihat di sosial media, dia video call anak masih. Ya, saat kabar pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman kala itu mencuat, warganet memang sempat dibuat heboh lantaran pernikahan terjadi tidak lama setelah Alvin resmi bercerai dengan Larissa Chow. Tak hanya Alvin, Henny yang kala itu baru 5 bulan resmi bercerai dari Zikri Daulay pun tiba-tiba memilih menikah dengan Alvin Faiz yang notabene sahabat Zikri. Namun rupanya dalam unggahan di mana Henny yang membongkar adanya KDRT saat menjalani rumah tangganya dengan Zikri Daulay, ia pun menuliskan sebuah pengakuan di mana Zikri lah yang menjodohkan Henny dengan Alvin sahabatnya itu. Kamu yang jodohin aku sama Alvin. Tapi kamu juga yang playing victim sekarang soal tersakiti.
gak ngerti jalan pikirannya. Tulis Henny. Awalnya nggak nyangka ketika mereka ngasih tahu. Cuma kalau untuk ternyata yang ngambil sahabat sendiri juga apa ya, biasa aja. Cuma ya udah kaget biasa aja gitu. Kalau nggak nyangkanya ya nyangka karena mereka memang udah kasih tahu aku duluan gitu. Dulu awal Juni mungkin, tapi aku nggak tahu. Justru saya yang pertama bilang ketika pas mereka bilang ke saya kalau kita jadian, tolong kita minta support dari kamunya, teh. Oh ya udah selamat ya, bilang. Nanti kalau nikah jangan lupa undang. Udah, that's it gitu aja. Udahlah, sekarang jodoh di tangan Allah, bukan di tangan saya. Ya, jadi netizen pun saya bilang kayak gitu sepertinya udah pada cerdas semua di tahun ini, apalagi 2021 udah cerdas semua, bisa mengartikan maksud saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.